العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk kembali mengkaji sebuah hadis dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-9 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Man ahabba an yarta'a fi riyadil jannah falyukthir dzikrallahi azza wa jal." Siapa yang suka untuk berlapang-lapang di taman-taman surga, maka perbanyaklah zikir kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab ilmu dengan lafaz yang berbeda. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari dua jalur, satu dari hadis Muaz dan satu lagi dari hadis Anas. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, beliau memasukkan hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, tepatnya pada kitab zikir dan doa. Di dalam hadis ini dikatakan ada Riyadil Jannah, taman surga. Apa yang dimaksud taman surga dalam hadis ini? Apakah taman-taman surga yang kelak kita masuki insyaallah ta'ala di akhirat nanti, atau taman surga yang ada di Masjid Madinah, sebutan taman surga, Raudhah, yang sering orang berdoa dan salat di sana, atau hal lainnya? Jawabannya kita temukan di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Imam Az-Zubaydi menyatakan bahwa yang dimaksudkan taman-taman surga di sini adalah halaqah zikir, kumpulan orang-orang berzikir. Artinya halaqah zikir itu disebut satu taman dari taman-taman surga. Nah, hadis tentang taman-taman surga ini banyak. Ada hadis lain kita jumpai disebutkan majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu juga, atau halaqah ilmu termasuk satu taman dari taman-taman surga. Kenapa disebut demikian? Karena memang orang-orang yang akan mendapatkan surga yang sebenarnya nanti insyaallah ta'ala adalah orang-orang yang suka di taman surga di dunia ini. Jika kita sering berlama-lama di taman surga di dunia ini, seperti halaqah zikir, halaqah ilmu dan sebagainya, insyaallah mudahlah jalan kita untuk masuk ke taman-taman surga yang sebenarnya nanti. Nah, hari ini pembahasannya berkaitan dengan zikir. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang zikir ini. Karena kondisi kita sebagai insan di dalam mengingat Allah ada 4 hal. Yang pertama, lebih banyak ingat Allah dari hal lainnya. Kita bisa timbang diri kita, apakah kita itu memang banyak ingat Allah dalam 24 jam daripada yang lainnya, atau kita banyak ingat yang lainnya daripada Allah. Kemudian sama banyaknya ingat Allah dengan ingat yang lain. Nah, jadi kalau diukur-ukur bisa dikatakan hampir sama, merata banyaknya kita ingat Allah dari ingat yang lainnya. Yang ketiga, lebih banyak ingat yang selain Allah. Kita lebih banyak ingat yang selain Allah, ingat sesuatu dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak ingat Allah, bahkan dalam sholat sama sekali lupa akan Allah. Ini kondisi kita. Nah, yang keempat ini na'udzubillah min zalik. Setidak-tidaknya kita ingat Allah ketika sholat, minimal kata para ulama ahli fikih, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram itu pasang niat ingat Allah. Itulah serendah-rendahnya kehusyukan. Nah, itu untuk kondisi keseharian kita. Nah, di dalam berzikir ini juga berbeda-beda yang dialami oleh seseorang. Tergantung keadaan orang yang berzikir juga. Dapat dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, ada orang berzikir itu dengan lisannya saja.
lidahnya saja mengucapkan subhanallah misalnya, subhanallah, tapi hatinya lalai. Yang kedua, hatinya saja yang ingat akan Allah, tapi dia tidak mengucapkan dengan lisan. Nah, ini lebih baik lagi. Yang ketiga adalah lisan dan hati bersamaan. Ini yang lebih terbaik. Lisannya mengucapkan zikir, hatinya juga mengucapkan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah zikir sir. Ruhnya atau jiwanya sudah ingat akan Allah. Semuanya ingat akan Allah. Jadi kemana-mana jiwanya itu ingat akan Allah. Ini tingkatan orang-orang muqarrabun. Dalam berzikir ini juga ada tingkatan seseorang itu. Dapat kita lihat dari kemampuan kita dalam berzikir itu. Yang pertama, hanya tahu lafaz zikir. Dia tahu lafaz zikir. Tahu dia ada zikir la ilaha illallah, tahu dia ada zikir subhanallah, tapi dia tidak tahu yang lainnya. Yang kedua adalah adanya tahu makna daripada lafaz zikir tersebut. Dia tahu arti subhanallah itu, misalnya apa artinya? Maha suci Allah. Kemudian paham akan makna zikir. Jadi selain dia tahu maknanya, dia paham bagaimana cara mensucikan Allah itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menghayatinya. Menghayati zikir itu dalam keseharian. Semoga sebagai umat Islam kita dapat menempuh yang terbaik dari zikir. Dan dapat sehari-hari kita tidak pun selalu ingat Allah, minimal lebih banyaklah kita ingat Allah dalam keseharian kita daripada ingat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.